Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang definisi, ciri-ciri, klasifikasi, serta contoh dari Kingdom Protista. Apa itu protista? Protista berasal dari kata proto yang artinya pertama-tama. Protista itu adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau jamur. Ciri-cirinya, protista merupakan organisme eukariotik atau yang mempunyai membran inti. Di situ protista dibagi lagi jadi dua, ada eukariot uniseluler, itu organisme yang punya membran inti dan bersel satu, dan eukariot multiseluler, itu organisme yang punya membran inti dan selnya lebih dari satu. Terus kedua, protista hidup dalam koloni. Jadi protista hidupnya rame-rame terus. Gak ada istilah no lab dalam protista. Terus ketiga, dalam apa sih namanya? Memenuhi nutrisinya, protista bisa secara autotrof, itu dapat menghasilkan makanannya sendiri, dan heterotrof, itu memerlukan makhluk hidup lain dalam memenuhi nutrisinya. Habitatnya bisa di tanah, air tawar, air laut, dan lumpur. Respirasi atau pernafasannya protista bisa secara aerob. Aerob itu respirasi yang memerlukan oksigen. Dan anaerob itu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Reproduksi bisa secara seksual dan aseksual. Terakhir, ada yang mempunyai alat gerak dan tidak mempunyai alat gerak. Klasifikasi protista dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah protista menyerupai tumbuhan, kemudian protista menyerupai Hewan. Yang kedua adalah protista menyerupai hewan, kemudian yang ketiga protista menyerupai jamur. Oke, kita bahas protista mirip tumbuhan dulu. Ciri khususnya protista mirip tumbuhan, dia organisme eukariotik, terus memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dan lignin. Selulosa itu polisakarida yang dihasilkan dari sitoplasma sel tanaman yang berbentuk dinding sel. Sementara lignin itu juga bisa disebut zat kayu, merupakan suatu komponen pada tumbuhan. Reproduksinya bisa secara aseksual atau membelah diri. Cara protista mirip tumbuhan memenuhi nutrisinya secara autotrof. Selnya bisa uniseluler, namun juga ada yang bisa multiseluler. Habitatnya di lingkungan yang berair karena merupakan organisme akuatik. Terus tidak memiliki akar, batang, ataupun daun sehingga tidak termasuk tumbuhan. Oke. Sekarang kita ke contohnya protista mirip tumbuhan. Pertama ada chlorophyta atau alga hijau. Contohnya ada chlorella sebagai bahan makanan. Jadi kenapa chlorella ini bisa sebagai bahan makanan? Karena chlorella mengandung PST atau kepanjangnya itu protein sel tunggal. Jadi di dalam chlorella itu banyak mengandung protein sehingga bisa dimanfaatkan sebagai obat atau suplemen penambah protein. Terus bisa juga ditaruh ke bahan makanan yang mungkin proteinnya kurang gitu. Terus ada Phaeophyta atau alga coklat, contohnya ada sargassum, bisa digunakan sebagai pupuk dan pakan ternak. Terus terakhir ada alga unicell, contohnya ada gagang di atom, itu sebagai bahan penggosok dan campuran semek. Kemudian yaitu protista mirip hewan. Ciri khusus dari protista mirip hewan ini adalah uniseluler, kemudian mempunyai alat anggota gerak, heterotrof, hidup bebas, saprofit atau parasit, habitat di air laut, air tawar maupun tempat lembab, tubuh hewan atau manusia. Contoh protista sebagai hewan terdapat 4 macam. Protista mirip hewan yang dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama dari zoopoda, kemudian sporozoa, yang ketiga ciliata, yang keempat Mastigophora. Contoh protista hewan adalah yang pertama
rhizopoda, berjalan dengan kaki semu. Contohnya yaitu amoeba. Kemudian sporozoa, contohnya adalah Plasmodium atau malaria. Kemudian ciliata, punya rambut, getar, atau silia. Contohnya adalah Paramecium. Yang keempat ada Mastigophora atau Flagellata, punya bulu cambuk atau flagella. Contohnya adalah Euglena viridis. Kemudian protista mirip jamur. Ciri khusus protista mirip jamur yaitu pertama bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, dapat menghasilkan spora, bersifat heterotrof, habitat di tempat lembab dan basah. Protista mirip jamur dibagi lagi menjadi 3, yaitu jamur air atau Omicota, jamur lendir dan Acrasia-mycota. Myxomycota atau jamur lendir, contohnya yaitu Myxomycota antara lain, apa itu? Lanjut. Kemudian Omicota atau jamur air, contohnya adalah Saprolegnia. Kemudian jamur lendir bersekat, contohnya Aspergillus wenti. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.